Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu Shuttercon pada kamera. Nah, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit sharing. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum ngerti dan belum paham apa itu Shuttercon pada kamera mirrorless atau enggak DSLR. Nah, di satu kamera itu kalau misalnya di mirrorless atau enggak DSLR itu ada yang dinamakan Shuttercon. Dimana misalnya kalian ingin membeli kamera bekas harus memperhatikan Shutterconnya. Nah, Shuttercon ini adalah seberapa banyak sih kamera tersebut sudah mengambil gambar ya. Misalnya kita satu kali jepret itu udah termasuk satu kon ya. Satu kon itu jadi angka ya, angka yang ada di kamera seberapa banyak lah, itu seberapa banyak kita sudah mengambil gambar. Nah, Shuttercon ini tuh sebenarnya setiap kamera ada jangka, ada maksimalnya ya. Sebenarnya nggak maksimal sih. Misalnya semakin banyak Shuttercon itu semakin murah harga kamera ya teman-teman. Misalnya kameranya cuma setahun atau 2 tahun tapi penggunaan Shutterconnya sudah puluhan ribu, itu bisa mempengaruhi harga jual ketika kamera tersebut itu dijual ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari kamera second, kalian harus memperhatikan Shutterconnya. Jumlah Shutterconnya itu sudah berapa banyak sih. Biasanya sih Shuttercon itu semakin banyak itu semakin murah ya. Terus juga si kualitas ya, jadi si kinerja kamera itu semakin menurun. Jadi misalnya kalian menemukan kamera yang benar-benar Shutterconnya gede, misal udah puluhan ribu, walaupun dia udah pemakaian 1 tahun, ya itu mungkin kamera aktif. Misalnya kamera aktif itu maksudnya kamera yang sering digunakan. Jadi misalnya kalian punya kamera itu sebenarnya jangan terlalu dibuang-buang ya Shutterconnya. Misalnya asal jepret lah, itu sebenarnya menurut gue jangan banget ya. Makanya di zaman dulu itu Shuttercon itu ibaratnya kalau zaman dulu itu kan belum ada digital ya teman-teman. Jadi masih memakai klise. Misalnya satu klisenya itu kan satu rollnya itu satu roll film itu kan ada 36. Nah, satu roll film itu biasanya harganya cukup mahal ya. Jadi benar-benar diperhitungkan sekali. Kalau misalnya zaman dulu itu fotografi ya gitu ya. Kalau misalnya zaman sekarang kan kalau misalnya sekali jepret tinggal dihapus aja gitu ya. Kita nggak perlu ngitung rollnya gitu yang beberapanya. Kita tinggal spare memori yang banyak, kita bisa mengambil gambar yang banyak. Tapi dibalik semua itu kita harus memikirkan umur kamera yang kita punya ya teman-teman. Jadi nanti semakin banyak si Shutterconnya itu bisa menurunkan kualitas kinerja si kamera tersebut. Nah, kita bisa mendeteksi seberapa banyak Shuttercon pada kamera kita ya. Jadi ada beberapa software yang menyediakan di website ya. Jadi kita tidak perlu menginstal dan ada juga menggunakan software. Nah, gimana caranya menghitung Shuttercon pada kamera kita? Kita langsung aja ke monitor. Oke teman-teman, kita langsung aja gimana sih cara ngecek Shuttercon pada kamera DSLR atau enggak mirrorless. Nah, di sini kita langsung buka aja browser. Gue pakai Google Chrome. Kita langsung buka webnya di picmeta.com. Terus kita download ya yang ini, download PIE free ya teman-teman. Nah, nanti kita ngebaca si foto yang terakhir kita rekam ya. Nah, ini gue udah download. Nanti kita buka di sini. Nah, lalu kita pilih nih foto terakhir yang udah kita jepret. Nah, di sini ada nih, gue ada beberapa foto. Nah, di sini ini udah kebuka nih EXIF ya. Gue pakai kamera Sony ZV-E10. Nah, EXIF ini tuh data-data yang ada di kamera kalian. Misalnya kalian pakai kamera Canon, di sini kebaca juga ya namanya. Misalnya kamera Sony A6400 dan di sini ada jenis kameranya, modelnya ini yang di atas. Ini kamera dari merek apa? Sony. Nah, terus di sini ini semua data-data yang ada kita record ya teman-teman ya. Misalnya dari mulai lensanya, ISO-nya kebaca ya. Di sini ada tuh dari gue pakai kamera ini tuh pakai focal length-nya karena gue pakai lensa tele dari Tamron dan pakai adapter, jadi nggak kebaca di sini focal length-nya berapa. Nah, terus kita cari ke bawah, nanti ada yang dinamakan di sini Shuttercon. Nah, di sini Shuttercon ini adalah
keberapa ya, berapa angka keberapa, maksudnya tuh jepretan keberapa sih foto ini. Nah itu tuh salah satu angka disebut shutter count teman-teman, jumlah berapa banyak foto yang kalian tangkap. Misal di sini ada yang satunya ya 614, kita klik, kita lihat tadi yang keberapa. Nah ini ke 10.014. Nah ini ke 10.015. Kita lihat. Nah ini shutter count 10.015. Ini adalah jumlah foto yang pernah kita ambil. Nah buat teman-teman yang mungkin gak mau download aplikasinya, kalian bisa cek online aja. Kita langsung aja ketik cek shutter count kamera online. Nah kita langsung klik aja yang ini, cek shuttercount.com. Oke, setelah ini kita pilih foto yang terakhir kalian record ya. Kita pilih dulu, kita tunggu beberapa saat, nanti bakalan ada datanya. Nah ini kamera Sony ZV-E10 dengan shutter count-nya 10.015. Ini kamera Sony ZV-E gua. Oke, jadi gak perlu download, kalian bisa langsung aja ke cek shutter count di online. Oke. Nah mungkin segitu aja sharing kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya kamera DSLR atau mirrorless itu harus dijaga ya, jangan terlalu sembarangan memotret, karena umur kamera itu bisa dilihat dari shutter count-nya ya teman-teman. Jadi harga jual juga bisa menurun ketika shutter count kita sudah semakin tinggi. Nah buat teman-teman yang mau mencari kamera second itu juga kalian harus di salah satu yang harus diperhatikan itu adalah shutter count. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kamera second, kalian tanya-tanya itu shutter count-nya berapa ya. Kalau misalnya di atas sampai 10.000, kalau nggak 20.000 ke atas itu agak sedikit dipertimbangkan ya. Cuman sebenarnya sih shutter count itu bisa apa ya, bukannya ada patokan ya, patokan angkanya misalnya di 100.000 itu bakal mati, tapi sebenarnya shutter count itu ada beberapa apa ya, beberapa waktu gitu ya melemah gitu. Sebenarnya melemah sih kalau misalnya mati, mungkin ada juga ya kalau misalnya udah bener-bener lama dan udah mungkin udah lama banget dan udah ratusan ribu lah ya, itu sangat-sangat minim, dan harganya untuk diservis itu lumayan, cukup lumayan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kamera mirrorless atau nggak DSLR, menurut gua sih jangan terlalu sembarang memotret ya. Jadi harus diperhatikan dulu nih kamera gambarnya itu, ketika kita mau ngambil gambar itu harus perhitungkan dulu nih segimana sih ini, segimana cahayanya segimana, jadi biar nggak terlalu dibuang-buang. Dan sayang juga ya ketika kalian misalnya shutter count-nya udah mentok atau nggak udah banyak, nanti dijual turun atau nggak kalian diservis ya cukup mahal juga. Mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gue. See you next video, bye bye.